Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Ya, di video kali ini saya ada servisan masuk lagi nih guys. Ini HP Vivo Y20 sepertinya ya kalau dilihat dari model kameranya. Jadi kronologi menurut yang punya HP ini itu katanya jatuh. Nah, setelah jatuh layar langsung mati, dicas juga tidak nyala katanya seperti itu guys. Namun si pemilik bilang katanya sebelum jatuh ini HP kondisinya itu sudah ngangkat jadi nggak rapat katanya guys. Jadi kebuka gitu ya LCD-nya. Nah, ini saya coba colok ke pengecasan ya, di sini tidak ada getar ataupun tidak tampil gambar ya. Jadi memang mati total ini sepertinya guys. Gak tahu mati total atau memang dari LCD-nya yang rusak. Cuman kalau saya lihat ini katanya kan habis jatuh tapi tidak ada yang retak ya. Ya mungkin karena kualitas LCD yang ori mungkin ya, jadi nggak retak. Ya apa karena konektor LCD-nya lepas, nantilah kita lihat aja ya. Oke, sekarang kita coba buka dulu backdoornya ya. Di sini menggunakan blower untuk melunakkan lem backdoornya guys. Kemudian setelah panas ini kita buka menggunakan seng tipis ya. Ini saya buat seng buat alat cungkil IC ya, saya gunakan buat melepaskan backdoor. Nah, ini backdoor belakang sudah terlepas ya. Kemudian sekarang langsung saya akan buka baut-bautnya guys. Untuk baut-bautnya ini memang cukup banyak ya. Kemudian jangan lupa kita lepaskan SIM tray, kemudian kita lepaskan juga frame tengahnya. Nah, di sini ada konektor fingerprint ya. Itu jangan langsung kita tarik, harus kita lepaskan dulu guys. Kemudian di sini untuk penutup mesin ini kita buka juga ya. Ini kita tarik saja dari plastik. Oh, ini ada baut nih, baut kecil. Nah, kalau saya lihat sih ini konektor LCD nggak lepas guys ya. Masih aman ini konektor LCD-nya. Oke, sebelum kita cek ke penyakit yang lain, kita maksimalkan dulu di LCD-nya ya. Apakah ini mesinnya yang memang mati atau cuman dari LCD-nya yang mati guys. Namun tadi saya coba cas, tidak ada getaran apapun. Entah modul getarnya yang sudah tidak berfungsi atau memang mesin yang mati nih guys. Oke, sama-sama kita lihat ya. Ini saya coba pengetesan menggunakan LCD yang baru. Mudah-mudahan saja ini hanya dari LCD-nya guys. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan switch on off-nya. Oh iya, ini ya ada lambang suruh kita hubungkan ke pengecasan. Jadi baterainya low bed banget ini guys. Namun tadi saya tekan tombol power itu tidak ada getaran. Nah, di sini ada indikator pengecasan ya. Nah, bisa kalian lihat guys, ini ada indikator pengecasan. Kita coba tekan tombol powernya lagi, switch on off-nya lagi ya. Kita tekan, nah dia muncul logo Vivo. Ya, getarnya ini tidak berfungsi guys, jadi tidak ada getarannya. Oke, berarti kesimpulannya HP ini mati dari LCD-nya ya. Bukan dari mesinnya yang bikin mati, tapi LCD-nya. Ya mungkin itu efek jatuh guys. Ya, tapi tadi di LCD gak ada yang retak ya. Mungkin sih LCD di bagian dalamnya itu yang retak biasanya, yang menyebabkan mati itu. Soalnya kan konektor LCD juga tadi tidak lepas, masih kenceng banget. Oke, langsung saja kita lepaskan dulu baterainya ya. Kita tarik saja. Oh, ternyata ini sangat kuat. Kita beri cairan untuk melunakkan lemnya guys, lem double tipnya. Nah, kita tarik plastik yang hijaunya ini ya. Oke, ini baterai sudah terlepas.
Kita angkat plastiknya dan kita lepaskan dulu. Ini fleksibel LCD-nya guys. Ini langsung kita ganti aja ya, karena tadi kan sebelum saya bongkar ini sudah ada kesepakatan dulu sama si pemiliknya, apabila LCD-nya yang mati dia suruh ganti saja, kemudian apabila mesinnya yang mati ya suruh dicek dulu guys, biayanya berapa katanya gitu. Namun kalau LCD tadi saya sudah bicarakan untuk biaya harga ganti LCD, dan setelah deal harga saya bongkar, kemudian ternyata iya, ini ternyata dari LCD-nya ya yang menyebabkan HP-nya mati. Oke, saya masih menggunakan ini ya untuk melepaskan LCD-nya. Ya ini padahal LCD enggak ini ya, enggak renggang gitu ya. Masih kencang. Mungkin udah dilem ulang sama si pemilik tadinya atau gimana ya, nggak tahu kesimpulannya. Ini intinya LCD masih nempel pada frame-nya ya. Tuh kalau saya lihat, oh ternyata ini guys, di bagian fleksibelnya itu ada yang gosong rupanya. Ya mungkin efek tadinya ya waktu LCD-nya renggang itu mungkin bisa aja kecipratan air atau gimana. Ya ini bekas dilem ulang guys, sudah dilem ulang. Jadi kan pernah renggang nih LCD-nya ya, pernah kebuka. Jadi dilem ulang sama counter lain mungkin, soalnya nggak ngelem di sini guys. Tapi untuk pengelemannya sih ini nggak masalah ya, soalnya di bagian sampingnya doang guys, nggak ke bagian tengahnya. Oke, ini karena LCD sudah saya cek fisik maupun fungsinya ya. Jadi untuk segel pabriknya, ini segel yang barunya ya, ini saya lepaskan saja untuk proses pemasangan pada frame-nya. Sebab kalau segelnya ini tidak kita lepaskan, itu nanti kelihatan kurang enak ya guys, kemudian itu akan mengganjal juga. Nah setelah saya lepaskan segel, ini saya coba presisikan dulu sama frame-nya, karena ini saya menggunakan LCD Vivo Y12s ya. Untuk LCD Vivo Y12s dan Vivo Y20 itu sama guys. Nah jadi untuk LCD-nya sudah presisi ya. Selanjutnya kita ke tahap pengeleman. Kita pasangkan dulu, kita beri lem dulu pada pinggiran frame-nya guys. Gak usah terlalu banyak ya, secukupnya saja. Nah untuk di bagian tengah ini kan di bagian kamera ya, di bagian atas itu gak usah banyak guys, tipis aja. Apalagi di bagian sensornya, sering sekali terjadi pada bagian sensornya itu tertutup sama lem, jadi sensornya nanti akan tidak berfungsi guys ya. Maksudnya kadang kalau dipakai nelpon itu layar langsung mati. Kemudian untuk infrarednya juga biasanya on terus ya. Jadi untuk pengelemannya itu di bagian atas disarankan yang gak dilem juga gak apa-apa ya, sedikit di bagian sensor dan juga kameranya, daripada nanti beresiko guys. Nah ini saya ikat menggunakan karet ya, seperti biasa saya lakukan cara seperti ini. Udah nyaman menggunakan karet guys, bisa juga pakai isolasi ya, tapi saya lebih enak sih pakai karet seperti ini guys. Yang penting jangan terlalu menekan aja ya. Ini tinggal kita tunggu lemnya kering ya, sekitar 10-15 menitan lah guys, supaya lemnya kering dulu. Oke, ini untuk lemnya saya rasa sudah cukup kering ya, tadi sudah saya diamkan selama 15 menit. Nah selanjutnya kita pasangkan fleksibel konektor LCD nya ya. Kemudian ini untuk baterainya kita pasangkan kembali. Ini untuk perakitan finishing guys. Kita tekan tombol power dulu ya, ini belum ada isi ya baterainya guys, masih ngedrop. Tadi lupa saya nggak cas, seharusnya tadi saat menunggu lem LCD nya kering itu baterai kita cas dulu ya, tapi lupa guys, ya maklum lah.
Nah, untuk bautnya itu jangan ketuker ya, di bagian back cover yang tadi yang dekat kamera itu bautnya yang sangat paling pendek guys. Soalnya kalau pakai baut yang agak panjang nanti LCD-nya bisa rusak lagi guys. Nah, biasanya saya juga pernah tuh, seharusnya baut yang pendek malah saya kasih baut yang panjang, ya akhirnya LCD malah rusak lagi, malah pada bergaris guys karena kedorong sama bautnya itu si LCD-nya. Apalagi kan kalau LCD-nya sudah terpasang seperti ini, ya bukannya untung malah nombok guys. Padahal cuman kesalahan baut doang jadi fatal gitu. Oke, selanjutnya nah untuk memasangkan backdoornya ini saya menggunakan lem LCD ya seperti biasa untuk menempelkan backdoornya guys. Nah, kalau udah seperti ini ya udah beres ini guys, tinggal kita cas aja ya. Tadi LCD-nya untung udah saya cek untuk fisik maupun fungsinya ya. Untuk layar sentuhnya tadi sambil saya cas udah saya cek terlebih dahulu, cuman HP ini ada polanya jadi saya hanya mengetes di panggilan darurat. Yang penting untuk sentuhannya normal semua dan tampilannya LCD-nya bagus. Kita pasang dan jadi cuan. Oke, mungkin cukup segini dulu ya video kali ini dari saya. Jadi kesimpulannya ini HP Vivo Y20 masuk ke sini katanya mati total, ternyata bukan dari mesin yang bikin mati tapi dari LCD guys. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe.